warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2403001994. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi pembangkit eksponensial dan fungsi pembangkit biasa. Baiklah, langsung saja. Pengertian fungsi pembangkit biasa. Nah, fungsi pembangkit merupakan alat untuk menangani masalah pemilihan dan penyusun masalah pemilihan dan penyusunan dengan pengulangan. Nah, kita misalkan AN sama dengan A0, A1, A2, A3 hingga baris tak hingga gitu. Nah, lanjut. Dari sini kita yang pertama itu fungsi pembangkit biasa atau FPB dari AN. Nah, berbentuk sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN kali X pangkat N sama dengan A0 X pangkat 0 tambah A1 X pangkat 1 tambah A2 X pangkat 2 dan seterusnya. Ini untuk fungsi pembangkit biasa. Nah, untuk fungsi pembangkit eksponensial atau FPB, nah ini berbeda dengan fungsi pembangkit biasa, di mana masih sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana AN, nah X pangkat N per N faktorial. Kalau di sini hanya AN kali XN, di sini ada AN XN per N faktorial. Begitu pula sama dengan A0 X pangkat 0 0 faktorial 1 tambah A1 kali X pangkat 1 per 1 faktorial A2 X pangkat 2 faktorial dan seterusnya. Nah, ini perbedaannya antara fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Lanjut. Di sini ada fungsi pembangkit biasa berhubungan dengan 3 bentuk deret berikut. Yang pertama itu ada deret kuas. Yang pertama itu ada deret kuasa power series, mana ini sama kayak FPB ya. Ini sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga itu AN kali XN, dimana yang tadi kan sama kan seperti yang ini. Nah, deret MC Laurent di sini masih N sama dengan 0 sampai tak hingga dari turunan X. Nah, X pangkat N sis per N faktorial. Nah, yang ketiga itu ada deret Taylor. Nah, dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga turunan dari turunan X, dimana X nya sama dengan 0 X pangkat N faktorial. Di sini apa perbedaannya? Di sini tuh X nya sama dengan 0, sedangkan di sini tidak, X saja. Nah,
Lanjut. Nah, ini bentuk dari deret Taylor, dimana f x 0, f turunan dari f aksen sama dengan 0, f aksen turunan dari sampai terhingganya, sampai hingga bentuk deret Taylor merupakan deret MC Laurin di mana x-nya sama dengan 0, di mana kita tahu MC Laurin itu x-nya x, sedangkan sini x-nya itu kita ganti sama dengan 0. Bentuknya seperti ini. Nah, masuk ke contoh, dimana tentukan deret Taylor dari fungsi. Nah, yang ditanya adalah deret Taylor-nya. Nah, pertama itu fungsinya kita bikin. Jadi untuk mencari f0 itu bisa kita substitusikan x-nya sama dengan x-nya kita 0 itu, maka hasilnya sama dengan 1/1 sama dengan 1 ya, makanya x-nya sama dengan 1. Nah, untuk f aksennya dimana turunan dari ini dikali 1 dikali 1 dikurang x pangkat min 1 sama dengan 1 dikali min 1 kurang x kat min 2. Nah, kita kalikan lagi, jadi ini tuh min 1 nya 1 dikurang x pangkat min 2 dikali turunan dari x ini yaitu min 1. Nah, maka hasilnya 1 dikali 1 kurang x min 2 atau sama dengan 1/1 kurang x pangkat 2. Nah, makanya hasilnya sama dengan aksen aksen 0 substitusikan akan menghasilkan nih x kan, kita substitusikan x per 1 kurang 0 kat 2 itu sama dengan 1, hasilnya 1. Begitu seterusnya dengan f double aksen, f triple aksen, dan turunan keempatnya. Ini udah ada hasilnya. F aksennya itu 1, F double aksennya 2, F triple aksennya
F 4 aksennya itu 24. Jadi lanjut kita masukkan ke dalam ini, kita susun. Mana tadi untuk F 0 itu sama dengan 1. Untuk F aksennya 0 itu sama dengan 1 X pangkat 1 per 1 faktorial itu sama dengan 1. Makanya ini tuh X, karena bukan sama dengan X karena ini dicoret kasihnya adalah X, sisanya adalah X. Nah, itu pula dengan yang ini, dimana F double aksen 0 itu sama dengan 2 kan tadi kan, dimana 2 X 2 per 2 faktorial. Nah, ini bisa dicoret, hasilnya X pangkat 2. Hasilnya ini bisa dicoret, maka kita mendapatkan dari Taylor dari fx 1 per 1 kurang x itu adalah px sama dengan 1 tambah x kuadrat tambah x pangkat 4 dan seterusnya. Oke, kita masuk contoh kedua. Oke, dia masih sama, meminta dari Taylor dari fungsi x nya sama dengan 0. Dengan cara yang sama, ini sama dengan 1. Ini menggunakan rumus u aksen kali v kurang u kali v aksen per v kuadrat. Nah, ini untuk menggunakan rumus ini. Nah, mana u nya itu kan ini, u nya itu adalah 1, turunan dari 1 ialah 0, turun dari 1 ialah 0, ya kan? Dan v nya itu adalah ini, v nya ini dikali ini. Nah, yang kedua itu kan u itu adalah 1, turunan dari v adalah ini, jadi turun dari v adalah min 2x. Dan ini v dikuadratkan sama dengan x 2x dikali 0. Oke, karena ini sudah ketemu 2x per, jadi kita masukkan jadi f aksen 0 sama dengan 2 kali 0 per 1 kurang 0 pangkat 2 kuadrat
tambahkan itu sama dengan 0. Turunan keduanya yaitu 2. Untuk turunan ketiganya juga 0. Untuk turunan keempatnya 24, jadi kita bisa ini 1, ini 0, ini coret, sisanya ini 0. Ini coret, maka hasil dari Taylor dari fx minus 1 plus 1 kurang x kuadrat adalah fx 1 tambah x kuadrat tambah x 4 tambah x ke 6 dan seterusnya.